Oke, mari kita mulai pembahasan ini. Kita bakal melakukan semacam investigasi tingkat tinggi, ya, untuk mengungkap kasus pembunuhan mekanis pada sebuah transmisi otomatis. Kalau Anda pernah penasaran apa yang sebenarnya terjadi di dalam mesin saat suhu memanas di luar batas wajar, nah, kita akan bongkar misteri itu sekarang juga, detik demi detik. Pernah kepikiran nggak sih, apa sih yang bisa ngebunuh transmisi otomatis dalam jarak kurang dari 2000 mil saja? Ini beneran bisa terjadi loh. Kalau dibiarkan beroperasi terus-menerus di bawah tekanan suhu yang ekstrim, transmisi itu bisa langsung menemui ajalnya secepat itu. Pertanyaannya, gimana proses penghancuran yang super cepat ini bisa terjadi? Bab 1. Sang korban dan status quo. Nah, sebelum kita masuk ke TKP, kita harus paham dulu nih kalau Automatic Transmission Fluid atau ATF itu bukan sekedar genangan oli biasa. Ibaratnya, ini tuh darah hidrolik bertekanan tinggi di dalam sistem kendaraan Anda. Dia ini yang naikkan plat kopling, transfer tenaga, dan yang paling krusial buat pembahasan kita hari ini, dia adalah agen pendingin utama yang ngangkut energi panas ngejauh dari komponen-komponen di dalam sana. Tanpa ATF yang sehat, nggak ada tuh yang namanya perpindahan gigi yang mulus. Bab 2. Insiden pemicu. Jadi, kapan sih masalah ini mulai muncul? Bayangin, pas Anda lagi narik beban yang kelewat berat, nanjak tanjakan yang curam banget, atau sekedar kejebak macet parah di tengah hari bolong. Gesekan mekanis dan turbulensi di dalam sana itu gila-gilaan, menghasilkan panas yang jauh lebih cepat daripada yang bisa dibuang oleh sistem pendingin. Saat panas yang dihasilkan ini melampaui kapasitas pendinginannya, fenomena suhu berlebih mulai mengancam. Bab 3. Senjata pembunuh. Disinilah letak bahayanya. Kita ketemu sama yang namanya siklus umpan balik termal yang super destruktif. Panasnya ini bukan cuma efek samping biasa loh, dia berevolusi jadi senjata yang memperkuat dirinya sendiri. Lonjakan suhu yang terjadi awal-awal itu mulai merusak sifat kimiawi ATF-nya secara permanen. Prosesnya begini, pas cairan pelumas itu mendidih, molekulnya pecah dan viskositasnya hancur. Cairan jadi encer banget kayak air. Akibatnya, plat kopling di dalam jadi slip. Nah, slipnya kopling ini bikin gesekan logam ke logam yang ekstrim banget, yang ujung-ujungnya ngirim lebih banyak lagi panas ke dalam cairan. Terus saja suhu melonjak tajam, viskositas makin hancur, kopling makin slip. Benar-benar kayak lingkaran setan tanpa henti menuju kehancuran mutlak. Bab 4. Proses otopsi forensik. Oke, sekarang coba perhatikan baik-baik anatomi kematian pelumas ini. Ini adalah komparasi visual fotorealistik yang memperlihatkan perbedaan tajam antara ATF segar dan ATF mati akibat overheat. Di sebelah kiri, Anda lihat cairan yang masih sangat sehat, merah merona, jernih, dan kaya akan perlindungan polimer. Tapi coba lihat yang sebelah kanan, astaga, itu adalah wujud pelumas yang sudah mati. Molekulnya terpanggang, mengubah cairan presisi tadi jadi lumpur hitam pekat, penuh karbon korosif dan serpihan logam. Ini bukan sekedar kotor karena pemakaian wajar ya, ini adalah potret nyata dari kematian molekuler akibat suhu yang ekstrim. Bab 5. Diagnostik sensorik dan napas terakhir transmisi. Nah, saat cairan pelumas Anda sekarat, mobil tuh sebenarnya mencoba ngasih peringatan. Yang pertama lewat hidung Anda. Saat polimer ATF menguap, dia bakal ngelepasin bau yang menyengat banget dari balik kap mesin. Baunya tuh mirip-mirip roti gosong atau aspal panas gitu. Kalau Anda udah nyium aroma sangit ini masuk ke dalam kabin, ketahuilah kalau pelumas transmisi Anda lagi direbus hidup-hidup saat itu juga. Terus secara fisik, laju mobil Anda bakal terasa aneh banget. Anda bakal ngerasain yang namanya delayed engagement. Jadi pas masukin tuas ke drive, ada jeda waktu yang bikin deg-degan, disusul sama sentakan yang kasar. Lebih parah lagi, mobil bisa getar hebat. Kenapa bisa begitu? Ya karena pelumas mati yang udah encer kayak air tadi gagal ngebangun tekanan hidrolik. Jadi pompa di dalam sana tuh berjuang mompa ruang kosong, alias kavitasi. Satu hal yang mau saya tekankan keras-keras di sini. Anda sama sekali nggak bisa cuma ngandelin lampu indikator pasif di dashboard. Sumpah, kalau lampu merah AT oil temp itu sampai nyala, transmisi Anda kemungkinan besar udah ngalamin kerusakan fatal. Nungguin dashboard berteriak itu udah sangat terlambat. Makanya, punya alat pemindai OBD2 proaktif yang bisa baca suhu secara real time itu benar-benar jadi satu-satunya cara pertahanan yang valid. Bahkan nih, kalau keadaan udah nyampe titik didih yang paling kritis, komputer transmisi atau TCM bakal masuk ke mode panik. Dia bakal ngirim sinyal darurat ke mesin buat matiin kompresor AC secara paksa. Tujuannya apa? Cuma buat ngurangin beban mesin secepat mungkin. Ngasih Anda waktu beberapa detik berharga buat menepi dengan aman sebelum semuanya meledak terbakar. Bab 6. Klimaks dan resolusi tragis.
Dan disinilah kita sampai pada kesalahan manusia yang paling fatal. Saat panik lihat lampu merah nyala atau cium bau sangit, insting pertama kita pasti langsung matiin mesin kan? Kedengarannya logis, tapi itu justru kesalahan mutlak. Mematikan mesin pada puncak krisis panas justru akan menyegel takdir kematian transmisi tersebut untuk selamanya. Kenapa bisa gitu? Jawabannya ada pada fenomena yang disebut static heat shock. Coba bayangin, pas mesin mati, pompa sirkulasi hidrolik otomatis berhenti saat itu juga. Nah, tanpa aliran pelumas buat mendinginkan, gelombang panas raksasa yang udah numpuk tadi jadi terperangkap di dalam transmisi. Ibarat oven panggangan yang pintunya ditutup rapat. Panas ini bakal memanggang segel-segel sampai getas dan melelehkan komponen logam jadi satu. Tindakan yang benar tuh sebenarnya menepi, masukin ke netral atau parkir, dan biarin mesin tetap idle supaya cairan pendinginnya terus muter dan buang panas. Gila ya, memahami bahasa dari kendaraan kita, mulai dari suhu, bau, sampai ngelihat perubahan warna pelumas tadi, itu benar-benar jadi penentu apakah Anda cuma butuh servis rutin biasa atau harus ngerogoh kocek dalam-dalam buat ganti transmisi total. Semoga pembahasan kita ini bisa ngebekali Anda dengan pengetahuan diagnostik yang penting ya. Jadi, coba dipikir-pikir lagi, apakah kendaraan Anda sedang mencoba ngasih tahu sesuatu hari ini? Sebelum masalah sepele berubah jadi bencana mutlak, kapan terakhir kali Anda ngecek warna pelumas transmisi mobil Anda? Terima kasih udah ikut ngebedah topik ini bareng saya, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.